Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naikin ke atas. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu
فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. Jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah, kesempatan Jumat sampai kali ini kita masih diberikan kekuatan untuk duduk di masjid melaksanakan ibadah yang mulia ini. Salawat serta salam terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya wasiatkan kepada diri sendiri dan kepada antum semuanya, terutama berkaitan dengan isi khutbah yang akan kita pelajari bersama di saat ini. Jemaah Jumat yang berbahagia, kita saat ini telah berada di ambang pintu bulan Ramadan. Karena kita telah berada di bulan Sya'ban. Ingatlah lagi bahwa bulan Ramadan yang akan tiba nanti itu akan membawa keberkahan besar yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat ataupun memasukkan kita ke dalam surga. Mau masuk ke surga? Karena itu khutbah Jumat ini saya beri judul, semoga usiaku sampai ke bulan Ramadan. Isinya sudah pernah kita dengar dan berulang setiap tahunnya saya sampaikan. Ikhwan fillah rahimakumullah, dengarkan dengan baik. Bulan Ramadan adalah bulan yang membawa keberkahan besar untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan sebagaimana terdapat dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya Al-Quran itu kami turunkan pada malam yang penuh berkah, artinya adalah bulan Ramadan. Karena itulah mari kita pertanyakan dulu kepada diri kita masing-masing, apakah keberkahan ini benar-benar akan kita ambil atau kita acuhkan sehingga bulan Ramadan yang 30 hari lamanya akan pergi begitu saja? Dengarkan wahai saudaraku, bagaimana orang-orang dulu meminta usianya agar sampai ke bulan Ramadan. Bagaimana orang-orang dulu agar seluruh aktivitas mereka di bulan Ramadan mereka doakan kepada Allah selama setahun lamanya. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menjelaskan tentang hal itu. Mu'alla bin Al-Fadl, seorang ulama tabi'in, berkata, kanu yad'una Allah Ta'ala 6 ashhurin ay yuballighuhum Ramadan. Yad'unahu 6 ashhurin ay yataqabbala minhum. Dulu orang-orang soleh dulu sampai menghabiskan waktu 6 bulan tanpa henti berdoa agar kemudian usianya disampaikan ke bulan Ramadan. Pertanyaannya, pernahkah kamu berdoa sampai hari ini agar usiamu disampaikan ke bulan Ramadan? Coba ingat. Wa yad'unahu 6 ashhurin ay yataqabbala minhum.
Dan 6 bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah agar amalan mereka di bulan Ramadan itu betul-betul diterima oleh Allah. Kau beramal, tapi pernahkah setelah itu kau selalu berdoa kepada Allah agar seluruh amalanmu betul-betul diterima oleh Allah di bulan Ramadan yang lalu? Jauh benar ketaatan antara kita dengan mereka. Jauh benar antara harapan untuk mendapatkan keberkahan bulan Ramadan antara mereka dengan kita. Karena itu, mari kita rubah gaya dan cara yang keliru itu. Lalu apakah doa mereka? Maka dijelaskan oleh Yahya bin Abi Katsir, mereka selalu berdoa kepada Allah, Allahumma sallimni Ramadan wa sallimli ila Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah usiaku kepada bulan Ramadan dan pertemukanlah Ramadan denganku, dan jadikanlah amalan-amalan yang kulakukan di bulan Ramadan itu benar-benar kau terima ya Allah. Kau kemana? Di mana doa dan harapanmu? Kau kemana? Kemana engkau tatkala bulan Ramadan itu tiba? Kau tidak terlihat ke masjid. Kau tidak ada sholat 5 waktu. Kau datang di hari Jumat. Keberkahan Ramadan di malam hari tak pernah kau ambil. Kau tidak ada tarawih. Kau tidak ada sholat maghrib. Kau tidak ada sholat isya. Bahkan mungkin kau tak puasa. Padahal ada masa kau akan masuk surga di 29 ataupun 30 hari. Tapi kau pergi ketika keberkahan itu Allah bagi-bagi ke bumi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengarkan ikhwan. Saking berharapnya Allah agar keberkahan yang ada ini kau ambil, kau miliki, biar kau selamat di akhirat, agar kau di surga, jangan di neraka. Allah tugaskan malaikat setiap malam, setiap harinya mengumandangkan panggilan, ajakan, seruan dari langit. Apa seruannya? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari jalan Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan. Apabila udah hari pertama di hari Ramadan, yunadi munadin kulla lailah. Maka penyeru dari langit tiap malam di sepanjang bulan Ramadan itu memanggil. Siapa yang dipanggil? Aku dan kau. Kita semuanya. Apa panggilannya? Ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang sudah terbiasa berbuat baik, yang engkau maruk dengan kebaikan, ayo tambahkan kebajikanmu. Kebajikan yang kau lakukan selama ini hanya seperti ini, tambahi lagi dengan yang lebih banyak lagi. Kita lanjutkan dulu. Wa ya baghiyas syarr aqsir. Dan wahai kau pelaku keburukan, kurangi, tutup dulu kebajikanmu. Sekarang lakukan kebajikan yang hanya paket 29 ataupun 30 hari ini, karena ia akan membawa keberkahan padamu dan akan memasukkanmu ke dalam surga, walaupun sebelumnya kau adalah syar, manusia buruk. Betapa besar mulia dan mulianya keberkahan Ramadan ini, sampai orang jahat sendiri pun ketika ia melakukannya dengan baik, maka Allah masih bisa dan masih mau memberikan surga untuknya, dan saking besarnya keberkahan Ramadan. Lalu engkau kemana? Kau udah tua, kematian udah dekat denganmu. Ada 1 bulan ini sebentar lagi akan tiba. Karena itu ya Allah, sampaikanlah usia kami ke bulan Ramadan yang akan datang. Dengarkan apa kata Al-Allamah As-Sindi, arti daripada seruan malaikat tadi. Ya baghil khair, wahai para pelaku kebajikan. Ma'nahu ya talibal khair, wahai para penuntut kebajikan. Aqbil, ambil keberkahan itu, rebut dia. Ala fi'lil khairi, fahada sya'nuka tuta jazilan bi'amalin qalil. Ambil segera
ambil buru-buru, datang salat 5 waktu berjamaah, datang tarawih, tilawatil Quran, salat duha, zikir pagi dan petang, dan apalagi kebajikan yang bisa kau lakukan. Kenapa? Fahada sya'nuka tu'ta jazilan bi'amalin qalil. Ini saking berkahnya bulan Ramadan, maka apa? Kau akan diberi pahala besar walaupun dengan amalan kecil. Kau bukan seorang ulama sehingga dari pagi sampai sore kau harus duduk di hadapan kitabmu. Kau bukan seorang yang abid ahli ibadah sehingga dari maghrib sampai dekat menjelang subuh kau tak tidur sepanjang malam melakukan ibadah. Kita adalah manusia penuh dosa. Tapi di Ramadan ini Allah berikan kesempatan untuk menjadi orang bertakwa kepada kita. Dengan beramal sedikit tapi mendapat pahala besar. Masya Allah, berkah sekali bulan yang mulia itu. Wa ya talibas syarr, dan wahai para pelaku keburukan, amsik, coba kau tahan dulu. Tahan, jangan berbuat buruk. Wa tub fa innahu awanu qubulit taubah. Dan jadikanlah Ramadan ini sebagai tempatmu bertaubat, karena ini adalah masa dan waktu yang paling pas, karena Allah mudah sekali untuk terima taubatmu. Itulah seruan yang setiap malam, setiap harinya dikumandangkan, diserukan oleh malaikat-malaikat di langit, agar kita berganti karakter, berganti akhlak, dari buruk menjadi baik, dari talih menjadi salih, dari tidak bertakwa menjadi orang yang alim, salih dan bertakwa, dan berjumpa di masjid, berjumpa di dalam ketaatan. Karena itu kami atas nama pengurus Yayasan Islamic Center Al-Istiqamah, mari kita bertarawih bersama di sini. Semoga tarawih yang kita lakukan, walaupun hanya sekedar sedikit, itu kebajikan yang kita lakukan betul-betul akan menjadikan pahala yang besar di akhirat karena keberkahan Ramadan. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, di mana letak keberkahan besar itu? Ternyata di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan pada surah Al-Ahzab 35, was-saimina was-saimat wal-hafidina furujahunna wal-hafidhat wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ini dia ternyata kuncinya. Baca ayat ini biar kau tak pernah lelah lagi beramal di Ramadan. Bahkan mungkin akan kau tinggalkan aktivitas-aktivitasmu demi meraih keberkahan Ramadan itu. Dengarkan, laki-laki yang berpuasa dengan baik dan benar, perempuan yang berpuasa dengan baik dan benar, saya singkat. Artinya amalan-amalan syar'i yang ada di bulan Ramadan betul-betul kau lakukan dengan baik. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dengan sebab itu, paket 29 hari kebajikan itu, 1 bulan kebajikan itu, Allah akan berikan kepadamu ampunan besar-besaran. Bukan sekadar itu, pahalamu akan diberikan dengan azima, pahala yang cukup besar yang sampai engkau sendiri tak sanggup menghitungnya. Kau akan kemana? Kau akan mati kan? Kau tak pernah bisa berlari dari kematian. Setelah kematian, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kau hanya datang berdua kepada Allah. Dengan siapa? Dengan amalmu yang soleh dan tidak soleh. Sekarang ada waktu untuk menghapus amalan burukmu, dan ada masa untuk memperbesar amal solehmu. Bulan Ramadan
Gilakah engkau kalau kau tidak mengambil keberkahan itu dengan menjadi orang taat di bulan itu? Gila, bodoh. Dosamu akan dihapus, pahalamu akan dibesarkan, lalu tidak kau ambil, dan kau akan diselamatkan di akhirat. Tidak kau ambil, kau dijauhkan dari neraka. Tidak kau ambil, lalu engkau mau kemana? Semua manusia akan datang di hadapan Allah mempertanggungjawabkan di persidangannya. Ya Allah, sampaikanlah usia kami ke bulan Ramadan nanti. Dengarkan, keberkahan besar itu datang dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata satu hari saja kau berpuasa dengan baiknya, nilainya akan menjauhkan kamu dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan, dan jarak tempatnya adalah sejauh jarak antara langit dan bumi. Dalil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nar 70 kharifa." Siapa yang berpuasa satu hari saja, itu nilainya yang di bulan Ramadan ini, maka ganjarannya adalah menjauhkan dia dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Jarak tempat illa ba'ada bidzalika wajh. Jarak tempat ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaka kama bainas sama'i wal ardh. Kau akan dibuatkan jurang pemisah satu harinya itu, maka akan dibuatkan jurang pemisah untukmu dengan neraka sejauh lubang besar antara langit dan bumi. Nilai satu harinya puasamu yang kau tegakkan dengan baik. Bagaimana kalau 29 atau 1 bulan penuh itu kau lakukan dengan baik, ikhlas, sesuai sunnah Rasulullah, dan akhlak menjadi seorang yang berpuasa itu betul-betul kau lakukan dengan baik, betapa kau dijauhkan dari neraka oleh berkahnya Ramadan. Terakhir, dengarkan, ternyata bukan sekadar begitu cara Allah agar kita betul-betul amalkan Ramadan ini dengan benar dan baik, agar betul-betul semangat melakukannya. Akan tetapi Allah juga iming-imingkan dengan surga. Suatu ketika seorang sahabat yang bernama Abu Umamah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Dullani ala amalin udkhil bihil jannah." Ya Allah, tunjukkan, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang bisa langsung membawaku masuk surga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "'Alaika bis-shaum la mithla lahu." Hai, tegakkan puasa. Di antaranya tegakkan puasa Ramadan ini, 1 bulan ini dengan benar. Bila engkau mati setelah lebaran, kau masuk surga, karena tidak ada pahala yang sebanding dengan pahala puasa. Bahkan inna lil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yaqulu yawmal qiyamah aina as-shaim fa idza dakhala akhiruhum ughliqa dzalikal bab. Saking mulianya kau orang-orang yang berpuasa, yang telah merebut, meraih dan merenggut keberkahan Ramadan, akan dibuatkan pintu khusus untukmu yang disebut dengan Ar-Rayyan, yang kau akan suruh masuk kepadanya. Setelah orang-orang berpuasa ini masuk, pintu itu pun ditutup, karena dia hanya diberikan hak masuk padanya hanya bagi orang yang berpuasa saja. Nah, sekarang maukah engkau untuk bertobat dengan penawaran Allah ini?
lalu kemudian kau berubah menjadi orang yang baik dan bertakwa, yang menegakkan agama Allah dengan ibadahmu, yang kau tegakkan dengan manhaj yang sahih, manhaj salaf, yang kau lakukan dengan ikhlas hanya karena Allah, dan kau lakukan hanya karena ittiba', dengan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Mari kita bersama saling menunggu. Disinilah terminal kita. Masjid adalah tempat peranduan kita bersama untuk bersujud, merendahkan kepala kepada Allah, memohon perlindungan, memohon keselamatan. Ya Allah, sebagaimana kami berkumpul di sini, kumpulkanlah kami di dalam surgamu seperti ini dari berkah Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang sangat-sangat menegur sekali kepada kita. Ternyata, tahukah Anda bahwa semua amalan yang kita lakukan adalah milik kita di akhirat dan untuk menyelamatkan kita di persidangan Allah agar kita tidak berada di neraka. Ternyata bila itu puasa, maka dia adalah amalan yang khusus untuk kita berikan kepada Allah. Jadi bila Anda tidak berpuasa dengan benar, berarti Anda adalah orang yang tidak mau memberikan sesuatu untuk Allah. Ibaratnya, puasa yang kita lakukan dengan seluruh amalan-amalannya adalah isi-isi kado yang kemudian 30 hari kita kumpulkan. Lalu kemudian setelah cukup 1 bulan itu, lalu kita hadiahkan kepada Allah. Lalu, apakah mungkin engkau nggak berpuasa? Apakah mungkin engkau tidak mempercantik kadomu berupa amal solihmu di bulan Ramadan itu? Sedangkan kepada manusia bila engkau memberi pemberian, kau bungkus dengan baik, kau hiasi dengan pita, sehingga ia menerimanya dengan penuh gembira, riang hati. Ketika pemberianmu kepada Allah, malahan kau acuh, kau tak mau memberi. Kalaupun kau memberi, kau hanya berpuasa, tapi tidak mengindahkannya dengan ibadah-ibadah yang lain. Padahal Allah memberimu nikmat, hadiah nikmat yang tiada tara. Dengarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari jalan Abu Hurairah, kullu amal ibni Adam lahu illa as-sha'im fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan anak Adam itu untuknya, tapi kalau puasa adalah pemberiannya untukku, kata Allah. Karena itu aku langsung memberikan pahala kepadanya. Itulah sebabnya lagi, ternyata bila engkau berpuasa dengan baik di 30 hari mendatang, akan ada masanya bukan sekedar nikmat surga diberikan kepadamu, tapi akan
diberikan kepadamu nikmat yang melebihi surga, yaitu berjumpa dengan Allah dan tersenyum melihat wajah Allah, dan Allah pun tersenyum kepadamu. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, al-husna wa ziyadah. Kalau engkau berbuat baik waktu di muka bumi ini, maka engkau akan diberikan kebaikan di akhirat berupa surga. Wa ziyadah, dan akan diberikan lagi tambahan. Apa itu? Ru'yatullah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Iyana, dengan mata telanjang. Iyana, dengan mata telanjang. Karena itu dikatakan dalam hadis ini, farihas saimu farhatan. Ada dua kebahagiaan bagi orang berpuasa. Kita udah enggak usah bahas yang satunya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi sawmihi. Saatnya engkau akan bahagia betul, berterima kasih, berbangga betul karena engkau telah berpuasa dengan benar, telah berpuasa dengan baik, karena ternyata kau diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Allah, melihat Allah nanti di surga, dan bebas melihat Allah dan tersenyum, tertawa melihat Allah saking bahagianya, dan Allah pun tersenyum kepadamu. Semua itu akan didapati adalah karena keberkahan yang dibawa oleh Ramadan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana innana muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma sallimni Ramadan wa sallimni ila Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.